Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat kelas 12 MIPA bersama saya Padam. Oke, kita akan melanjutkan materi dari turunan trigonometri yaitu aplikasinya ya. Yaitu salah satunya adalah mencari persamaan garis singgung terutama untuk fungsi trigonometri. Oke, seperti apa ilustrasinya kita lihat. Oke, tentunya untuk kurva cara mencari garis singgungnya pasti digambar dulu ya. Dan pasti kita bakal nentuin satu titik tentunya pada kurva tersebut. Misalkan di sini X1 dan Y1 titiknya ya, X, Y-nya ini ya. Dan yang jadi persamaan garis singgungnya adalah yaitu garis yang melewati si titik ini dan nempelnya cuma satu di titik itu ya. Set. Nah, ini garis singgungnya. Jadi dia kayak nyenggol doang pada titik tersebut. Oke, jadi itu persamaan garis singgung kurva. Dan kalau dilihat, ternyata garis singgung itu bentuknya garis lurus. Sehingga persamaan garis singgung, mau kurva, mau garis apapun, kalau dia persamaan garis singgung, pastinya bentuknya garis lurus yang rumusnya adalah Y minus 1 sama dengan M kali X min X1. Tentunya ini familiar, pernah kalian temui di SMP ya. Rumus persamaan garis lurus biasa. Perbedaannya di sini adalah M-nya ya. M atau gradiennya, ini M ini gradiennya. Gradiennya itu didapat dengan cara turunan yang dimasukin X-nya ya. Jadi cara mencari gradien ingat, turunin dulu baru masukin nilai X di titik tersebut. Atau bisa juga pakai tan alfa ya. Tapi di sini kita harus cari sudutnya ya. Sudutnya itu didapat dengan cara dibentuk oleh garis dan sumbu X ya. Kalau mau tahu pakai catatan ya. Nah, ini misalkan ini garisnya tinggal panjangin aja. Nanti pas ketemu di sumbu X baru tentuin sudutnya. Atau sumbu X-nya kalian geser gitu, misalkan ke atas sini. Ini sudut alfanya ya. Tapi harus diukur ya kalau nggak diketahui ya. Oke, jadi biasanya kita di sini pasti menggunakan yang ini ya. Turunan yang dimasukin nilai X. Dan titiknya itu ingat ya, X itu aksis namanya, Y itu sebagai ordinat. Jadi, untuk mencari persamaan garis singgung, kita butuh gradien dan titik ya. Jadi cuma dua syarat yaitu gradien dan titik, baru kita bisa nentuin garis singgung. Oke, seperti apa contoh-contohnya? Kita lihat 3 nomor ini ya, untuk PGS, persamaan garis singgung ya. Oke, misalkan yang pertama, tentukan gradien ya. Nah, ini cuma gradien aja ya. X-nya udah ada ya. Berarti jawab kita punya Y sama dengan 3 cos X tambah sin 2X. Pastinya turunin dulu. Turunan cos itu min ya. Min 3 sin X ya, turunan cos ya. Turunan sin 2X, turunan 2X itu 2. Punya terdepan, turunan sin itu cos. Oke, dan ini turunan si sin 2X. Ini bentuknya penjumlahannya, tinggal turunin sendiri-sendiri. Oke, berarti gradien itu ya M yang di sini adalah turunan yang udah dimasukin X sama dengan setengah pi. Setengah pi itu 90 derajat ya. Jadi sama dengan min 3 sin setengah pi tambah 2 cos 2 kali setengah pi. Jadi sama dengan min 3 sin setengah pi. Ini belum kita ubah ya. Saya hitung dulu nih jadi pi ya. Min 3 dikali sin 90 itu 1 ditambah cos pi itu min 1. Sama dengan min 3 dikurang 2. Sama dengan min 5. Oke, ini gradiennya ya. Oke, lanjut nomor 2. Oke, kalau tadi cuma nyari gradien, sekarang lengkap ya. Cari PGS-nya, persamaan garis singgung ya. Oke, di sini ada absis ya. Nah, ini berarti X1 ya. Coba. Oke, kayak tadi
sin 2x nya kita turunin, y aksen sama dengan 2 cos 2x. Pertama-tama kita cari gradien. Gradien itu M yang udah dimasukin X berapa? 22,5. Jadi sama dengan sin 2 kali 22,5 sin 45 sama dengan setengah akar 2. Oke, selanjutnya ini baru gradien ya. Tadi kan apa? Untuk mencari PGS kita butuh gradien dan titik ya. Nah, jadi kita cari titik ya. Titik. Oke, gimana cara nyari titiknya? Titik itu kan X sama Y ya. Kita udah punya X yaitu 22,5. Ini X1 ya nulisnya ya. Biar nanti beda sama X sama Y biasa ya. Oke, kalau kita punya X ya pastinya harusnya Y-nya juga punya ya. Y-nya itu ya di soalnya kan. Y sama dengan ya. Sin 2 kali 22,5. Oh, ini salah ya tadi ya. Bukan. Ini salah ya. Harusnya 2 cos ya. Ini berarti 2 cos 2 sama dengan akar 2 ya tadi ya. Salah ya. Oke, kalau yang ini benar ya. Titiknya dimasukin ke sini ya. Jangan keturunannya ya. Berarti Y-nya sama dengan sin 45. Berarti Y1-nya adalah setengah akar 2. Oke, berarti titiknya adalah 22,5, setengah akar 2. Oke, ini tambahin derajat jangan lupa ya. Jangan sampai nggak ada ya. Harus ada derajatnya ya. Karena ini bentuknya derajat atau radian ya. Oke, selanjutnya apa? PGS-nya ya. PGS. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, kalau ke PGS itu ya pasti yang kita masukin si Y1, M sama X1 ya. Y min Y1-nya adalah setengah akar 2. M-nya adalah akar 2. X min X1-nya 22,5. Y sama dengan akar 2 X min 22,5 derajat akar 2 tambah setengah akar 2. Ini jawabannya ya, PGS-nya. Ya, jadi prosesnya ingat ya, kita butuh gradien sama titik ya, baru nyari PGS. Oke, ingat ya, kalau ada yang salah tulis, diperbaiki ya. Oh ya, ini juga masalah ya, ini 2 cos ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Nyari PGS, Y-nya ini melewati titik. PGS yang melewati titik. Nah, ini berarti udah ada X1 sama Y1 ya. Udah ada ya. Berarti tinggal kita masukin M yang belum ada ya. M-nya cari dulu. Ya, sama dengan cos kuadrat X. Ya, aksen sama dengan, nah ini pangkat ya. Kalau pangkat pakai turunan yang satu-satu itu ya. Pangkatnya dulu lihat. Pangkatnya kedepanin. Cosnya ngurang 1. 2 kurang 1 itu 1. Habis itu turunin cosnya. Habis itu turunin X-nya. Turunan X-nya itu 1. Dan ini turunan ya. Atau kalau ditulis itu jadi min 2 sin X cos X. Oke, mau pakai ini tuh boleh ya. Pakai Y aksen yang begini boleh. Tapi kalau saya enakan sin 2X ya. Kalau hafal ya. Ini identitas ya. Identitas. Mau pakai yang ini boleh-boleh aja ya. Karena lebih enak masukin ke situ ya. Jadi gradiennya. Gradien. Itu M sama dengan Y aksen masuk X-nya itu adalah pi per 4. Sama dengan min sin 2 kali pi per 4. Sin pi per 2 itu 1 ya. Jadi min 1.
Titiknya udah ada ya, ini titiknya ya. Titik ya, jadi nggak perlu nyari kayak tadi ya. Tinggal masukin aja ke PGS. PGS-nya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya itu adalah setengah. M-nya itu min 1. X min X1-nya itu pi per 4. Jadi sama dengan min X plus pi per 4 tambah setengah. Ya. Oke, ini jawaban gini bisa ya. Atau, oh ya, saya coba variatif lain ya. Atau, ini kita kali 4 ya. Kenapa dikali 4? Ini supaya nggak ada pecahan ya. 4Y sama dengan min 4X plus pi tambah 2. Ini lebih bagus kan? Nanti dijadiin sebelah kiri semua ya. Biasanya garis lurus itu bentuknya ada yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini buat variasi aja kalau nanti ada jawaban yang seperti ini ya. Jadi ingat jawaban yang ada yang bentuknya kayak gini bisa, ada yang bentuknya begini ya. Tergantung ya di PG kalau pilihan ganda. Tapi kalau saya sampai ini sindang boleh. Berarti ini kan jadi 4X plus 4Y min Pi zona 0. AX tambah BY tambah C ya. Nah, mau begitu yang bawah boleh ya. Oke, selanjutnya hubungan dua garis lurus. Oke, jadi untuk dua garis lurus sebenarnya ada beberapa hubungan, yaitu sejajar dan ada tegak lurus yang kita pelajari di sini ya. Tapi sebenarnya ada lagi yaitu berpotongan, terus berhimpit dan bersilangan ya. Tapi di sini yang unik itu di sini ya, yaitu sejajar sama tegak lurus. Kalau sejajar yang bakal kelihatan itu adalah gradiennya yang bakal sama. M1 sama dengan M2. Ini gambarnya. Sedangkan untuk tegak lurus, perkaliannya dari gradiennya itu adalah min 1. Atau bisa ditulis juga M2 sama dengan min 1 M1, atau mau pakai M1 sama dengan min 1 M2 itu sama aja ya. Oke, kenapa seperti ini? Karena nanti yang kita cari adalah M2 ya. Oke, misalkan kayak ini contohnya. Tentukan PGS dari 4 sin X yang sejajar dengan garis ini ya. Oke, di sini yang belum ada itu belum ada gradiennya, belum ada. Dan titiknya juga belum ada ya. Kalau tadi kan ada gradiennya ya, X-nya ya. X-nya udah ada. Tapi kalau ini belum ada semua ya. Nah, di sini kita bakal menjawab dengan hubungan garis ya. Pertama kita punya 2X tambah Y sama dengan 16. Oke, ini harus kita cari gradiennya. Nah, ini yang di SMP kita bisa jadiin ya sama dengan min 2X tambah 16 ya. Ini samakan atas sama bawah ya. Oke, tentunya kalian masih ingat Y sama dengan MX tambah C, di mana gradiennya itu adalah si M ya, di depan X ya. Jadi harus Y sama dengan dulu, baru kita bisa tentuin X-nya. Jadi M-nya sama dengan min 2. Nah, tapi ini M1 ya. Artinya ini gradien si garis lain. Yang kita cari itu gradien si kurva ya. Jadi belum tentu sama. Itu tergantung si hubungannya. Nah, karena ini sejajar, kita bakal pakai hubungan sejajar. Yang pastinya ini juga M2 ya. Karena sejajar ya. Oke, kita pasti pakai yang ini ya, bukan pakai sebenarnya sama aja ya. Cuman lebih jelasnya kita selalu pakai M2 buat si kurva ya. M1 itu buat yang diketahui ya, di sini garis lain. Oke, pertama langkahnya seperti ini. Kita cari M2 udah dapat. Nah, selanjutnya kita butuh titik ya. Cari titik. Untuk mencari titik, kita bisa pakai hubungan sejajar. Karena sejajar, nah selain kita dapat M2-nya yang min 2 juga, kita bisa buat mencari si titiknya.
Berarti M1-nya min 2, M2-nya, nah kan harusnya min 2 juga ya. M2 didapat dengan cara, harusnya kan dari cara turunan kan. Ya sama dengan 4 cos X. Berarti ini masuk 4 cos X gitu ya. Jadi M1 itu dari si garis yang diketahui, M2 itu dari turunan. Jadi cos X sama dengan min 2 per 4. Cos X sama dengan min setengah. Oke, cos yang min itu di kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu X-nya sama dengan 180 kurang min setengah itu 60 ya. Berarti 120 derajat. Ini cara yang kelas 11 ya. Atau kuadran 3. 180 tambah 60 itu 240. Oke, sudah dapat ya X-nya. Tapi biasanya kita pakai yang kecil ya, biasanya ya. Ini harusnya dua-duanya atau banyak sebenarnya. Karena X sama dengan 120, berarti Y sama dengan, nah ini buat nyari titik ya. Karena X1 sama dengan 120, maka Y1 sama dengan masukin ke kurva ya. Jangan masukin ke garis lurus. Jangan masukin ke sini ya, tapi ke kurva. Karena kita nyari titik kurva. 4 sin 120 derajat. 4 dikali sin 120 itu sin 60 ya. Positif ya karena sin ya. Jadi sebenarnya 2 akar 3. Jadi titiknya udah dapat, yaitu X-nya itu 120, Y-nya itu 2 akar 3. Oke, nggak muat ya. Lanjut, X-nya 110. Jadi PGS untuk M-nya sama dengan tadi berapa ya? M-nya itu 4. M-nya gini ya, min 2 ya. Dan titiknya itu adalah X-nya 120. Y-nya tadi berapa sih? Y-nya berapa tadi ya? X-nya masukin ya. 4,5 akar 3 itu 2 akar 3. Oke, berarti masukin ke Y min Y1 sama dengan M2 ya. X min X1. Jadi Y min 2 akar 3 sama dengan min 2 X min 120 derajat. Jadi Y sama dengan min 2X tambah 240 derajat tambah 2 akar 3. Oke, ini derajat sama ini jangan dijumlah ya, nggak bisa ya. Beda satuannya. Soalnya ini kamu ubah menjadi radian yang pi-nya 3,14 ya. Itu baru boleh. Tapi ini jawabannya kayak gini aja ya. Oke, lanjut nomor 2 yang tegak lurus. Oke, prosesnya sama ya. Jawab. Kita punya Y sama dengan 4X sama 3. Ini udah langsung ya, M1-nya adalah 4. Oke, karena tegak lurus, maka M2-nya adalah min 1/4. Jadi sebenarnya buat cari tegak lurus tinggal balik, ubah tanda ya. Kalau misalkan 1/3, maka dia yang gradien satunya pasti balik, ubah tanda. Tuh, balik, ubah tanda. Kalau di awal yang min ya jadi plus gitu ya. Secara langsungnya. Oke, lanjut. Karena tadi udah dapat M2-nya, selanjutnya kita cari titiknya. Cari titik dengan cara tegak lurus. Karena tegak lurus, maka berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. M1 itu 4, M2 kita cari turunannya. Turunannya adalah turunan cos itu minus, turunan setengah X itu setengah, cos itu minus sin setengah X. Oke, jadi dikali min setengah sin setengah X.
Jadinya 4 kali min setengah itu min 2 sin setengah X. Berarti sin setengah X sama dengan 1/2. Oke, kita bakal cari KW1 aja ya. Berarti setengah X sama dengan berapa derajat yang setengah untuk sin ya 30 ya. Berarti X sama dengan 60 derajat. Kita pakai yang kuadran 1 aja ya. Oke, kita punya X-nya sama dengan 60 derajat, berarti Y-nya sama dengan, ingat masukin ke trigonometrinya ya, cos setengah kali 60 derajat, cos 30 derajat, sama dengan setengah akar 3. Ini Y1, ini X1 ya. Oke, udah dapat titiknya adalah 60 derajat, setengah akar 3. 60 setengah akar 3. Oke, M-nya min 1/4 ya. Oke, saya hapus dulu. Kalian catat, ingat ya. PGS-nya sekarang ya. PGS-nya adalah untuk M tadi berapa ya? Min 1/4 ya kalau nggak salah ya. Dan titiknya adalah 60, cos 30 setengah akar 3. Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Ingat ya, pakainya M2 ya, bukan M1 ya. Y min setengah akar 3 sama dengan min 1/4 X min 60. Sama dengan Y-nya adalah berapa nih? Min 1/4 X tambah 60 bagi 4, 15. Tambah setengah akar 3. Oke, mau dikali 4 boleh ya. Oke, jawabannya kayak gitu ya, persamaan garis singgungnya. Oke, ingat kalau ada yang salah, hitung diperbaiki. Nah, yang terakhir adalah garis normal ya. Tadi garis singgung, sekarang garis normal. Tentunya ini masih berhubungan sama garis singgung. Oke, misalkan yang tadi, ini kurva, ini titik, ini garis singgung, tuh yang putus-putus ya. Maka yang dinamakan garis normal itu adalah garis yang tegak lurus garis singgung. Nih ya, nih ya, jadi ini garis normalnya ini ya. Tegak lurus dengan garis singgung. Oke, pastinya masukin ke rumus biasa dan pasti menjadi Y min Y1 sama dengan min 1/M ya. Jadi ini pakai yang gradiennya bakal kebalikan sama si garis singgung yang pertama tadi. Itu bedanya ya. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Tentukan garis normal dari kurva Y sama dengan tan X. Absis. Ini X-nya, ini X1 ya. Berarti harus cari Y1. Oke, pertama ingat turunan dulu. Tan X berarti Y aksen sama dengan turunan tentu sekant kuadrat X ya. Jadi gradiennya, gradien yang ini ya. Berarti M sama dengan Y aksen masukin X-nya sama dengan pi per 3. Sama dengan sekant kuadrat pi per 3. Sekant pi per 3 berapa ya? Sekant 60 derajat ya. Oke, ini kalau nggak hafal kita jadiin tan aja ya. Per tan ya. Tan kuadrat pi per 3. Tan 60 itu akar 3 ya. Jadi akar 3 kuadrat. Jadi M sama dengan akar 3 ya. Oke, karena ini si gradien biasa, gradien garis normalnya adalah gradien garis normal, itu berarti M2 anggapnya aja ya. Itu min 1/3 adalah min 3.
Jadi persamaan garis normalnya adalah Y min Y1 sama dengan min 1/M X min X1. Oh ya, ini pakai min 1/M ya. Berarti ini nggak usah cari ini ya. Tapi kalau kalian nyari ini jadi M aja ya. Tuh ya. Kalau kita pakai rumus yang 1/M, kita bakal masukin M yang biasa. Tuh ya. Jadinya Y min, ya Y1 belum dapat ya. Di sini aja ya. Kita punya X1-nya ini, maka Y1 sama dengan tan pi per 3 ya. Sama dengan tan 60 itu akar 3. Ya, akar 3 sama dengan min 1/3 X min X1-nya itu pi per 3. Y min akar 3 sama dengan min 3 X min pi per 3. Iya, sama dengan min 3X plus pi plus akar 3. Oke, seperti itu ya, PGN. Oke, tadi udah kita pelajarin. Ingat ya, kalau ada yang salah diperbaiki. Nah, ini untuk latihan, tapi bisa juga tugas ya, tergantung nanti besok jadinya apa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.